Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran IPA Bio. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak dan gaya, materi IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Pergerakan terjadi pada makhluk hidup dan benda. Gerak merupakan perubahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup atau benda. Benda dapat bergerak karena mendapat gaya dari luar. Misalnya, pergerakan bola karena adanya gaya yang diberikan ketika kita menendang bola tersebut. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan tujuan untuk berpindah tempat, menanggapi rangsang, mencari makan, dan melindungi diri dari predator. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Acuan adalah suatu titik awal untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan suatu benda. Sedangkan lintasan adalah tempat kedudukan titik-titik yang dilalui oleh benda yang bergerak. Suatu gerak yang lintasannya lurus disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan besar kecepatannya setiap saat selalu sama atau tetap. Benda yang bergerak pada lintasan yang lurus maka akan melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dapat digambarkan dengan grafik berikut ini. Yang A ini adalah menunjukkan kecepatan selalu tetap, tidak tergantung dengan waktu. Sedangkan grafik yang B menunjukkan perubahan jarak sebanding dengan waktu yang diperlukan. Terdapat tiga istilah dalam GLB, yaitu perpindahan, kedudukan, dan jarak. Perpindahan adalah perubahan posisi dari titik acuan ke posisi yang lain, sedangkan kedudukan adalah nilai dari posisi itu sendiri. Kedudukan dapat berada di sebelah kanan ataupun kiri, atau yang disebut dengan bernilai positif maupun negatif. Kedudukan diasumsikan sebagai koordinat X. Jadi, jika dilihat dari koordinat X, maka semakin ke kiri kedudukan suatu benda bernilai negatif dan semakin ke kanan bernilai positif. Sementara jarak adalah panjang dari seluruh lintasan. Untuk menggambarkan perpindahan kedudukan dan jarak, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada rumah dan sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Misalkan nih, Adi berangkat sekolah bersepeda dari rumah ke sekolah. Kemudian sesampainya di sekolah, Adi merasa sakit perut nih. Kemudian Adi kembali lagi ke rumah. Maka di sini jarak yang ditempuh Adi adalah dari pergi dan pulang yaitu 2 km ditambah 2 km jadi 4 km. Sementara perpindahan yang Adi lakukan di sini adalah 0. Kenapa bisa dikatakan 0? Karena dari rumah ke sekolah Adi adalah 2 km. Kemudian dari sekolah ke rumah 2 km, tetapi di sini berlawanan arah sehingga perpindahannya 2 km ditambah min 2 km. Jadinya 0 km. Meskipun si Adi ini bergerak, tetapi perpindahannya 0 karena kedudukan awal dan akhirnya sama, di mana kedudukan awal atau titik acuan awalnya adalah rumah dan si Adi ini kembali lagi ke rumah. Semua benda yang bergerak mengalami perpindahan setiap waktu, sehingga benda bergerak memiliki kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Misalnya, sebuah pesawat bergerak ke selatan sejauh 2000 km per jam. Maka di sini kelajuannya adalah 2000 km per jam, sedangkan kecepatannya adalah 2000 km per jam ke arah selatan. Ini adalah rumus dari gerak lurus beraturan. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satunya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oh iya, soal bisa saja yang ditanyakan kecepatan, bisa saja yang ditanyakan jarak maupun waktu. Adik-adik ingat ya, untuk membolak-balikan rumus, adik-adik menggunakan segitiga seperti di gambar ini.
Untuk adik-adik yang masih perlu memahami cara membolak-balikan rumus, bisa klik link di atas ini ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 1. Seorang pesepeda menempuh jarak 50 meter dalam waktu 1 menit kurang 10 detik. Berapakah kecepatan dari pesepeda tersebut? Jangan lupa kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan untuk mempermudah kita mengingat rumus. Diketahui jarak atau S sama dengan 50 meter. Kemudian waktunya adalah 1 menit kurang 10 detik, berarti 1 menit adalah 60 detik dikurang 10 detik, berarti jawabannya 50 detik. Ditanyakan adalah kecepatan, berarti yang ditanya adalah V, maka kita masukkan rumusnya. V sama dengan S per T. S-nya adalah 50 meter, T-nya adalah 50 sekon, jadi hasilnya adalah 1 meter per sekon. Soal selanjutnya, Rizky berlari dengan kelajuan 2 meter per sekon. Jarak tempuh oleh Rizky selama 3,5 menit adalah, diketahui V-nya adalah 2 meter per sekon. Kemudian T di sini waktunya adalah 3,5 menit. Kita jadikan ke detik ya, berarti 3,5 dikali dengan 60, yaitu 210 sekon. Yang ditanyakan adalah jaraknya atau S. Ya, kita tulis dulu rumus awalnya tadi adalah V sama dengan S per T. Karena di sini yang ditanyakan adalah S, maka S sama dengan V dikali dengan T. Kita masukkan nilai V-nya 2, T-nya 210 sekon, sehingga 2 dikali 210 yaitu 420 meter. Selanjutnya membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Setelah tadi kita membahas mengenai gerak lurus beraturan atau GLB, di mana kecepatannya adalah selalu tetap. Sedangkan gerak lurus dengan perubahan kecepatan setiap sekon yang selalu tetap disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di dalam GLBB, benda bergerak bisa saja dipercepat maupun diperlambat. Misalkan nih, kalau yang dipercepat, mobil yang digas, atau ketika kita bermain perosotan di mana gerakan kita semakin lama akan semakin cepat. Nah, sedangkan untuk yang GLBB diperlambat, ini misalkan mobil yang direm, kemudian kelereng yang menggelinding di lantai yang datar, dan benda yang dilempar vertikal ke atas. Sama halnya dengan kecepatan, percepatan merupakan bilangan vektor, yakni dapat bernilai positif dan negatif karena dipengaruhi oleh arah perpindahannya. Untuk menghitung percepatan, menggunakan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Berikut adalah rumus dari percepatan. Kita masuk ke contoh soal ya. Ranu mengendari sepeda motor, mula-mula kecepatannya 5 meter per sekon. Kemudian dipercepat secara beraturan selama 10 sekon. Hingga kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Tentukanlah percepatan kendaraan Ranu. Kita selesaikan yuk. Diketahui V1 atau kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon. V2 kecepatan akhirnya yaitu 25 meter per sekon. T-nya adalah 10 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan, kita tulis A. Kita masukkan rumusnya. A sama dengan V2 dikurang V1 per T. Kita masukkan nilai V2-nya adalah 25, dikurang V1-nya 5, dibagi T-nya 10 sekon. 25 dikurang 5 adalah 20 meter per sekon per 10 sekon. Jadi 20 dibagi 10 adalah 2. Jadi percepatan kendaraan Ranu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang nomor 2. Ayah Meta mengendari sepeda motor, mula-mula dijalankan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Karena ia telah mendekati rumahnya, sepeda motor direm secara beraturan selama 5 sekon hingga berhenti tepat di depan rumah. Tentukanlah perlambatan sepeda motor yang dikendarai Ayah Meta. Nah, ini soalnya adalah GLB yang diperlambat ya teman-teman. Kita selesaikan, kita tulis diketahui V1-nya adalah 20 meter per sekon, V2-nya adalah karena berhenti, maka di sini kecepatannya adalah 0. Kita tulis V2-nya 0 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanya perlambatan sepeda motor yang dikendari Ayah Meta. Jadi yang ditanya adalah A-nya di sini. Kita masukkan rumusnya. A sama dengan V2 dikurang V1 per T. V2-nya 0 dikurang V1-nya 20, T-nya adalah 5. Jadi 0 dikurang 20 yaitu min 20 dibagi 5, hasilnya adalah
min 4 meter per sekon kuadrat. Jadi, tanda negatif di sini menunjukkan perlambatan ya teman-teman. Dan perlambatan sepeda motor yang dikendari ayah Meta adalah 4 meter per sekon. Untuk materi gaya akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.